Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mariati, SEMAK, selaku dosen akuntansi manajemen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Lilianisa Putri, dan ada dua teman saya, yaitu Amelia Jannah dan Ainun Ferawati. Dan di video presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengambilan keputusan untuk membeli atau membuat sendiri pada rumah makan Pangsit Tompaso. Baik, langsung saja. Di slide pertama itu ada pendahuluan. Rumah makan Pangsit Tompaso adalah usaha kuliner yang dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan memerlukan bahan baku yang diperoleh sendiri atau diperoleh dari luar perusahaan, sehingga dapat dilihat dari kelancaran proses produksi dalam perusahaan. Maka, perusahaan harus berusaha menyediakan sesuai dengan kebutuhan dan pengawasan bahan baku. Maka, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu atau dinilai cukup mahal tetapi tidak efisien, dan menghitung biaya diferensial yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, maka perusahaan perlu menerapkan akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau membuat sendiri pada rumah makan Pangsit Tompaso dalam upaya meningkatkan laba perusahaan. Baik, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Jannah. Berikut adalah biaya produksi selama periode 2013 untuk produksi mie. Di dalam tabel sudah terlihat jelas bahwa di sana ada biaya produksi, ada keterangan, ada jumlah unit, ada harga per unit, dan ada total. Dan yang pertama akan saya bahas adalah biaya bahan baku langsung, di mana bisa dilihat di sana bahwa keterangannya adalah tepung terigu dengan jumlah unitnya yaitu 16.800 per kilogram, dengan harganya yaitu sebesar Rp3.500, dan jika dikalikan atau ditotal itu menjadi Rp58.800.000. Untuk yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, di mana di sana itu totalnya adalah Rp28.800.000, dan yang ketiga untuk biaya produksi yaitu biaya investasi mesin yaitu dengan total sebesar Rp8 juta, dan untuk biaya overhead variabel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang terakhir untuk biaya produksi adalah biaya overhead tetap, di mana di sini dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada biaya penyusutan mesin. Biaya penyusutan mesin ini totalnya adalah Rp4.800.000. Dan yang kedua itu ada biaya listrik, di mana di sini totalnya adalah Rp10.200.000. Dan yang terakhir itu adalah biaya air, di mana di sini totalnya adalah Rp8.400.000. Dan jika diakumulasikan secara keseluruhan, yaitu totalnya menjadi Rp195.200.000. Di slide kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan. Alternatif selain membuat sendiri adalah membeli dari pemasok luar. Harga beli per satuan kilogramnya adalah sebesar Rp11.500. Selisih antara membeli dari luar atau membuat sendiri itu bisa dilihat di tabel yang akan saya jelaskan berikut ini. Di dalam tabel sudah terlihat jelas bahwa di sana ada keterangan, ada membeli dari luar dan memproduksi sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu biaya bahan baku langsung. Nah, di sana totalnya adalah Rp58.800.000. Yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Di sana totalnya ada Rp28.800.000. Yang ketiga itu adalah biaya investasi mesin, di mana biaya investasi mesin ini diletakkan juga di bagian memproduksi sendiri dengan harga sebesar Rp8 juta yang didapat juga dari slide sebelumnya. Yang keempat adalah BOP variabel, di mana di bagian memproduksi sendiri ini dia totalnya adalah Rp76.200.000. Didapat dari mana sih 76 juta? Nah, didapat dari slide sebelumnya, di mana kalau misalkan dilihat di bagian BOP variabelnya itu ada 3 harga, dan 3 harganya itu diakumulasikan semuanya. Keenam yaitu ada BOP tetap, di mana untuk BOP tetap ini adalah untuk slide berikutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ainun Ferawati. Mengambil keputusan membuat sendiri atau membeli dari luar mie tersebut, informasi akuntansi yang relevan adalah dengan menggunakan laba diferensial.
Untuk melihat diferensial laporan laba atau rugi dalam membeli atau memproduksi sendiri di periode 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi, total biaya diferensial membeli dari luar sebesar 209.875 dan total biaya diferensial memproduksi sendiri sebesar Rp195.200.000. Jualan dikurang diferensial Rp580 juta dikurang Rp209.875.000 sama dengan Rp374.125.000 untuk membeli dari luar. Sedangkan memproduksi sendiri Rp584 juta dikurang Rp195.200.000 sama dengan Rp388.800.000. Untuk mengetahui laba diferensial Rp388.800.000 dikurang Rp374.125.000 sama dengan Rp14.675.000. Jualan, dengarkan analisis biaya diferensial dapat diputuskan bahwa perusahaan lebih baik membuat sendiri karena mendapatkan selisih laba yang lebih tinggi dibandingkan membeli dari luar. Baik, di slide terakhir ini ada penutup. Berdasarkan perbandingan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kedua alternatif menunjukkan bahwa memproduksi sendiri lebih tepat karena mendapatkan laba diferensial yang lebih besar daripada membeli di luar. Dengan menggunakan informasi diferensial dapat diketahui bahwa alternatif membuat sendiri dapat menghemat biaya pembuatan mie. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.